Selamat pagi, Bu Regina, dan semua sahabat yang terkasih, Bapak, Ibu, dan juga selamat Hari Valentine's ya. Kita hari ini masuk di bab ke-6, penghormatan kepada wajah kudus dalam sakramen Maha Kudus. Juru selamat kita yang terkasih menasihati Santa Mechtilde untuk memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada hatinya yang terpuji dalam sakramen Maha Kudus. Kegembiraannya akan sama besarnya jika jiwa-jiwa yang saleh memelihara devosi khusus kepada wajah kudusnya dalam Ekaristi yang terpuji. Jiwa-jiwa yang penuh kasih hendaknya dengan mata iman merenungkan wajah kudus Tuhan kita dalam sakramen Maha Kudus. Setiap kali kita memandang sakramen Maha Kudus dengan penuh hormat, dan karenanya juga kepada wajah Allah yang tersembunyi di sana, Tuhan kita memandang kita, dan kita layak mendapatkan kemuliaan tambahan di surga. Santa Gertrude dikaruniai wahyu yang menakjubkan, yang seharusnya tidak diabaikan oleh jiwa-jiwa, karena ada keuntungan yang tak terkatakan yang dapat diperoleh. Santa yang istimewa ini menerima jaminan dari Tuhan bahwa setiap kali seseorang dengan hormat memandang sakramen Maha Kudus, yang merupakan tubuh dan darah Kristus, dia akan menambahkan satu tingkat lagi pada kemuliaan yang menanti jiwa di surga. Juga bahwa dia akan memberikan kepada jiwa ketika mencapai penglihatan surgawi akan Tuhan. Sebanyak kenikmatan khusus yang telah diberikannya dengan hormat kepada sakramen Maha Kudus. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk melihat sakramen itu setiap kali sakramen itu diperlihatkan dan mengarahkan mata rohani kita kepada wajah Yesus Kristus yang tersembunyi. Sangat menyenangkan juga bagi Tuhan kita jika kita memberi hormat kepada wajahnya yang terpuji, terutama di dalam sakramen Maha Kudus. Santa Gertrude terbiasa memberi hormat kepada setiap anggota tubuh Tuhan kita, dan setiap kali kita melakukannya, kemuliaan tampak memancar dari anggota suci yang diberi hormat itu dan menyinari seluruh jiwanya. Dalam kemuliaan itu, dia mengenakan kesucian yang diperoleh Tuhan kita bagi kita melalui penderitaan anggota tubuhnya yang khusus itu. Setelah komuni kudus, marilah kita dalam hati menunduk dengan hormat, mencium wajah kudus Yesus. Kadang-kadang marilah kita dengan penuh kasih menghormati wajahnya saat bayi. Di lain waktu, wajah juru selamat kita yang bermahkota duri, wajah sahabat kita yang paling setia, atau mempelai pria kita yang penuh kasih dan ramah. Jika kita sering menghormati wajah kudus Yesus demikian, Ia akan mengutuskan wajah kita sendiri, tatapan mata kita, dan kata-kata di bibir kita. Ia akan menyucikan pikiran kita dan memberi kita rahmat untuk tidak menyinggung Dia dengan indera kita,
tetapi untuk menggunakannya hanya untuk kemuliaannya. Devosi kepada wajah kudus memang merupakan devosi yang menghibur. Menghibur dalam hidup, dalam kematian, dan setelah kematian. Terutama ketika kita berdiri di hadapan tata penghakiman Allah. Penghormatan kita terhadap wajah kudus akan diberi pahala, karena setelah dengan penuh hormat menghormati wajah kudus dalam hidup kita, tentu kita dapat berharap bahwa Yesus akan memandang kita dengan lembut dan penuh kasih sayang, serta memberikan penghakiman yang penuh belas kasih kepada kita. Mari kita tutup dengan doa. Doa kepada wajah kudus. Aku memberi salam kepadamu, aku menyembahmu, dan aku mengasihimu, ya Yesus Juru Selamatku, yang kembali dinodai oleh para penghujat, dan aku mempersembahkan kepadamu melalui hati bundamu yang terberkati, penyembahan semua malaikat dan orang suci sebagai dupa dan wewangian yang harum. Dengan sangat rendah hati memohon kepadamu demi wajah kudusmu untuk memperbaiki dan memperbaharui dalam diriku dan dalam diri semua manusia citramu yang dinodai oleh dosa. Amin. Terima kasih.